respon sebelum kita mulai masuk ke dalam agenda kita hari ini. Kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah. Hari ini mungkin karena hari Jumat kita tilawahnya coba Al-Kahfi ya 1-10. Sama-sama, Bu. Iya. Atau mungkin sama satu orang ya, karena biar nggak pusing open mic semua. Boleh perwakilan? Suara Haifa terdengar, Bu. Kecil suaranya? Kalau sekarang terdengar, Bu. Ya, ya. Cukup jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم تؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنما على لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون منها جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فالفت إلى البناء Dan Haifa suaranya menghilang ya. Quran sudah selesai. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Haifa udah mewakili teman-temannya di pertemuan pagi hari ini di hari Jumat dengan Al-Kahfi 1-10. Seorang. Oke lah, kita mulai saja ya. Sebagaimana yang sudah agenda kan ya hari ini sih untuk kimia untuk uji anion dan kation ya. Di kuliah kan sudah dijelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan uji kualitatif ya.
Ada yang masih ingat? Jadi yakin tahu ya. Satu spesies ya dalam satu sampel ya. Nah, karena judulnya ada uji kualitatif anion kation dan tentunya saya akan bagi. Nah, sebelumnya mengenai anion dan kation ya. Kalau teman-teman rewind lagi yang dimaksud dengan anion ya dan kation ya. Jadi kalau dalam satu senyawa ionik ya, ketika dia terlarut di dalam air ya, suatu garam, kalau dia dalam air akan menghasilkan atau terurai menjadi komponen ioniknya ya, yaitu suatu ion ya. Ada yang muatannya positif dan ada yang muatannya negatif ya. Kalau muatannya positif kita kasih nama kation ya. Dan kalau muatannya yang negatif disebut anion ya. Nah, jadi ada dua jenis yang kita tentukan ya, karena nanti sampelnya satu jenis garam itu pasti ada anion dan kation. Nah, teman-teman, satu sampel diminta untuk menentukan jenis anion dan kation dari sampel tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada kalau yang pertama dalam menentukan suatu kation atau si ion positifnya ya. Ya, kita lihat. Sebentar. Nah, reagen umum ya yang digunakan untuk menentukan suatu golongan kation ya adalah asam klorida ya. Kemudian H2 sulfida, amonium sulfida dan amonium karbonat. Ini adalah reagen umum ya yang kita gunakan untuk menentukan golongan suatu kation. Jadi kalau dalam suatu kation kita dibagi dalam 4 golongan. Ada golongan 1, golongan 2 sampai golongan 5. Nah, golongan 1 adalah kation yang dia akan menghasilkan endapan dengan asam klorida, encer. Berarti cara mengidentifikasi kation golongan ini adalah dengan mereaksikannya dengan HCl ya. Jika direaksikan dengan HCl dan reaksi itu menghasilkan endapan, berarti kita simpulkan secara sementara ya bahwa kation yang akan kita analisis berada di golongan 1 ya. Apa saja kation di golongan 1? Nah, nanti di bawah ada listnya ya. Di golongan 1 tuh ada kation. Nah, di bawah. Nah, di sini. Nah, ini ya. Kation golongan 1 itu ada Ag+, Pb2+, dan Hg+. Itu. Ada 3 kan ya. Nah, berarti kita baru bisa menyimpulkan di antara sekian banyak kation yang ada di dunia ini gitu ya. Kita bisa menyimpulkan, oh berarti ada satu di antara 3 ini di dalam sampel kita. Ya. Nah, kalau ternyata tidak menghasilkan endapan ketika ditambahkan HCl, kita bisa melakukan uji golongan 2. Ya. Golongan 2, dia tidak bereaksi dengan HCl tetapi membentuk endapan ketika bereaksi dengan H2S ya dalam suasana asam mineral encer ya. Jika dia ada endapan ketika ditambah H2S baru dia masuk ke golongan 2. Tetapi jika tidak ya dan ditambah HCl juga tidak ada endapan berarti dia bisa jadi golongan 3, 4 atau 5 ya seperti itu. Nah, kation golongan 2 tidak ada endapan, golongan 1 juga tidak ada endapan, kita maju ke uji untuk golongan 3 ya. Untuk uji golongan 3 ini bereaksi dengan amonium sulfida ya. Direaksikan dengan amonium sulfida, dia menghasilkan endapan. Begitu ya. Jadi nanti teman-teman akan bermain tebak-tebakan ya pada modul ini.
ya. Kalau ternyata di golongan 3 juga tidak ada endapan, berarti masuk ke uji golongan 4. Di golongan 4 adalah kation-kation yang membentuk endapan dengan amonium karbonat, ya. Pada suasana netral atau sedikit asam. Kita tambahkan amonium karbonat, ada endapankah atau tidak? Kalau tidak ada juga, ya. Golongan 5 adalah golongan yang dimana dia tidak memberikan reaksi terhadap uji golongan 1 sampai golongan 4. Ya, kalau udah 4 kali uji sampai uji golongan 4 nggak ada, berarti teman-teman bisa langsung melakukan uji di golongan 5. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bu Indra izin bertanya. Silakan. Kan kita tuh mengecek kation dari golongan 1, 2, 3, 4. Nah, si kation yang diujikannya tuh harus baru lagi atau dari golongan sebelumnya, Bu, untuk ditambahkan reagen selanjutnya? Oke, itu pertanyaan bagus ya Indra. Apakah uji yang dilakukan di tahap selanjutnya pakai uji yang sebelumnya? Tentu tidak ya, karena kan udah ada penambahan zat yang lain ya. Berarti teman-teman ketika mendapatkan sampel, larutkan dalam air yang cukup ya, dengan volume yang cukup untuk melakukan berbagai uji. Jadi setiap uji menggunakan sampel yang baru ya, seperti itu. Bisa dipahami Indra? Bisa, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Nah, itu ya secara global untuk uji golongan kation ya. Tapi kan itu baru uji golongan, belum sampai ke uji spesifik jenis kation yang kita ingin cari ya. Nah, pertama, selain uji golongan, dalam uji anion kation juga ya, ada yang disebut uji pendahuluan ya. Uji pendahuluan itu kita lakukan justru sebelum uji golongan ini ya. Nah, uji pendahuluan kita bisa melakukan 3 uji ya, yang kita awali dengan uji organoleptis. Di mana uji organoleptis itu adalah uji yang kita bisa kita amati dengan indera kita ya, bukan indera teman kalian ya. Jangan suruh indera untuk melakukan uji organoleptis gitu, tapi panca indera kita ya, pakai penglihatan, terus pakai dibaui gitu, atau misalnya dilihat warnanya dan sebagainya macamnya. Tapi jangan dirasa ya. Jangan sekali-kali dicoba pakai lidah kalian ya, karena ini bukan uji makanan. Ini anion kation yang tentu saja tidak untuk dimakan ya. Nah, secara organoleptis kita lihat dari bentuk dan warna. Nah, bentuk dan warna ya, ada beberapa jenis senyawa yang memiliki warna yang khas ya, yang kita bisa simpulkan, oh mungkin kalau warnanya merah dia berada di jenis golongan senyawa yang warnanya merah. Nah, ini bukan anion kation, tapi ini udah bentuk senyawanya ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa teman-teman menjadi petunjuk awal ya. Jadi udah kayak detektif kita yang mengumpulkan petunjuk dari berbagai macam hal ya yang dimiliki oleh si. Pertama, kalau misalnya nanti kan Ibu kasih dalam bentuk serbuk ya sampelnya, baru kalian larutkan. Nah, serbuknya itu ada yang berwarna, ada yang tidak, bisa jadi ya. Kalau misalnya berwarna, nah kita bisa menggunakan petunjuk yang ada di modul ya. Kalau warnanya merah, bisa jadi golongan si sampel kita antara Pb3O4, HgO, Hgi2, Hgs, Sb2, S3, CrO3, K3FeCN6 gitu ya. Nah, bisa berarti kan kalau di situ PB tadi di golongan 1, lakukanlah uji 1, ternyata positif. Oh, bisa jadi ini PB atau bisa juga Hg ya, karena sama-sama di golongan 1. Nanti setelah itu teman-teman lakukan uji selanjutnya adalah uji Hg atau uji PB. Ya. Atau misalnya warnanya orange atau merah jingga ya. Bisa jadi dia kalium dikromat atau K2Cr2O7 ya. Untuk memastikannya ya, setelah melihat warna ya, uji langsung ke uji
K atau Cr2O7 ya. Ini kan kalau dilarutkan dalam air ya. Kalau teman-teman lihat Pb3O4, HgO itu kan akan terion ya. Nah, membentuk anion dan kationnya ini akan kalian cari. Kalau K2Cr2O7 berarti kationnya adalah K plus ya. Dan anionnya adalah Cr2O7 2- ya. Jadi coba reaksi ioniknya ditulis ya biar tahu kemungkinan anion kationnya apa. Lalu kalau si sampel kita warnanya agak-agak ungu ya, bisa jadi sampel kita masuk ke CDS atau AS2S3, PBI2 ya dan seterusnya ya. Atau warnanya hijau. Hijau ada Cr2O3, Hg2I2, CrOH2 ya atau garam-garam dari Fe2+ ya. Berarti kalau warna hijau bisa jadi mungkin ada Fe-nya ya. Atau garam-garam nikel Ni2+ dan Cu, CO3 dan seterusnya ya, CuCl2. Kalau warna biru ya ada garam kobalt dan garam tembaga ya. Bisa CuSO4 atau COSO4 gitu ya. Coklat ada PbO2 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat dari warna padatannya. Itu jadi petunjuk juga. Nah, kalau warnanya putih, nah ini pertanyaannya, wah putih banyak sekali ya, berarti PR kalian tidak bisa dibantu dengan petunjuk warna ya, tapi bisa dengan uji golongan misalnya, atau nanti kita lihat dilarutkan gitu ya, apakah warnanya merah muda, kuning, biru, ungu. Nah ini ada beberapa ion yang memiliki warna ketika dilarutkan. Nah kita juga bisa lihat dari sifat ya, apakah ketika dibiarkan dalam ruang terbuka gitu ya, dia bisa menyerap air atau higroskopis. Oh ternyata setelah dibiarkan beberapa saat, si sampel kita tuh jadi rada basah gitu ya. Oh berarti dia punya sifat higroskopis. Nah beberapa sampel yang memiliki sifat higroskopis bisa kalsium klorida, magnesium klorida, atau natrium hidroksida. Nah, kemudian kita bisa cek sifatnya asam atau basa ya, pakai lakmus. Seperti itu. Lalu dicium baunya ya, ada beberapa sampel juga yang ada aroma khas ya. Contohnya H2S. H2S ada yang pernah mencium baunya seperti apa? Belum pernah Ibu. Belum Nah, pernah Bu. sebenarnya ini bau yang sangat familiar ya di hidung kita, bau kentut ya. Itu bau H2S. Atau kalau teman-teman suka main ke kawah di Bandung gitu ya, kan suka ada bau-bau endog direbus ya atau bau kentut. Nah, itu bau H2S. Lalu bau CH3COOH ya. Mungkin ini juga familiar, CH3COOH. Pernah mencium bau CH3COOH? Cuka bukan Ibu? Iya, betul ya, bau cuka ya. Kalau yang suka ngabaso hasem amis lada, nah pasti basonya bau cuka. Lalu bau amoniak ya, NH4OH itu juga khas ya. Sedikit-sedikit agak bau hangser yang lebih menusuk ya. Lalu bau Cl2, klor ya, air klor itu bau kaporit ya. Kayak disinfektan, air disinfektan itu ya, baunya klor ya. Nah, kalau rasa tidak dilakukan ya, karena sebelum teman-teman berhasil menebak ya identitas dari sampel kita udah masuk UGD duluan ya, jadi tidak boleh. Selanjutnya kita lakukan uji pendahuluan yang bisa kita kerjakan adalah uji nyala ya. Karena ada beberapa ion yang bisa menghasilkan warna tertentu ketika dibakar. Nah, ini juga bisa jadi petunjuk bagi teman-teman ya. Caranya, nah kita pakai kawat platina atau kawat kawat ose juga boleh ya. Nah, lalu dicelupkan ke dalam HCl pekat, dibakar ya. Nah, lalu dicelupkan ke dalam sampel ya, lalu sampelnya dibakar. Nah,
warna hasil pembakarannya itu akan menunjukkan warna yang spesifik kalau mengandung ion-ion tertentu. Si warna apinya ya. Kalau natrium ya, dia menghasilkan warna kuning ya. Kita bisa lihat dengan secara langsung ya si warnanya, atau bisa lewat dengan kaca kobalt. Tapi kalau nggak salah di lab nggak ada kaca kobalt ya, jadi bisa lihat tanpa kaca. Kalau natrium itu si apinya warnanya kuning. Kan kalau api bunsen itu warna biru ya. Nah, ketika ada natrium dia akan warnanya kuning. Terus kalau ada kalium warnanya ungu, kalsium warnanya merah bata, strontium merah padam, barium hijau kekuningan, litium merah karmin, tembaga hijau kebiruan, terus ASS, BBI, dan PB biru keabu-abuan. Nah, ini adalah uji nyala namanya. Seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi penyebab kenapa ada apa ya namanya? Firefox itu apa sih? Petasan. Nah, petasan kan kalau ada yang dibakar terus warna-warni di atas. Nah, itu adalah hasil pembakaran dari ion-ion ini. Ada yang ditanyakan sampai uji nyala? Tidak ada? Bisa dipahami atau prosedurnya sudah cukup jelas? Cukup, Ibu. Oke, ya. Cukup, Ibu. Nah, setelah tadi teman-teman melakukan uji pendahuluan, lalu uji golongan, ya, dan menemukan beberapa petunjuk yang bisa teman-teman gunakan, lalu selanjutnya petunjuk tersebut kita gunakan untuk melakukan uji yang lebih spesifik, ya, seperti ini. Nah, kita lihat kolom ini berarti menunjukkan reaksi ion terhadap suatu reaksi, ya. Kalau misalnya kita ada Ag, misalnya contohnya kemungkinan di golongan 1 karena ditambah HCl ada endapan putih ya yang ini. Kita buktikan dengan penambahan kalium kromat ya. Apakah ada endapan jingga atau endapannya ternyata warnanya kuning ya. Oh, ternyata setelah dikasih kalium kromat, warna endapannya ternyata kuning ya. Oh, ini mah Pb2+. Nah, kita bisa menyimpulkan kation kita adalah Pb2+. Seperti itu ya. Atau ternyata setelah ditambahkan kalium kromat nggak ada endapan kuning atau jingga ya. Kita ganti dengan penambahan amonium ya, amoniak. Ditambah amoniak ya, pakai sampel yang baru ya. Tentu saja ambil lagi beberapa tetes, kemudian teteskan amoniak ya. Ini jumlahnya juga kualitatif, jadi jumlahnya ya nggak kira-kira berapa mili gitu, jadi diteteskan saja. Ada endapan putih, oh ini mah Hg+. Kalau untuk memastikan lagi, tambahkan lagi larutan Ki ya. Dengan sampel yang baru Hg+ tambah Ki, dia akan menghasilkan endapan merah. Nah, ini mah udah fix lah, ini masih Hg, berarti sampel kita ada Hg+-nya. Baru selanjutnya teman-teman PR-nya menentukan anionnya apa. Nanti ada di bawah lagi ya prosedurnya. Seperti itu ya. Kalau untuk golongan 2, kalau tadi ditambah HCl nggak ada endapan putih, berarti di sini reaksinya ya. Ada Bi dan Cu. Ya. Ada 2 Bi dan Cu. Kira-kira apa ya? Kalau Bi ditambah Ki, ditambah Ki berlebih, ternyata ada endapan hitam dan melarut menjadi jingga warna endapannya. Dan kalau Bi ditambah NaOH itu ada endapan putih. Tapi ternyata kalau misalnya ditambah NaOH, bukan endapan putih yang dihasilkan, tapi endapan biru. Oh, ini mah Cu. Ya. Kita pastikan lagi tambah Ki, endapan putih, larutan coklat tua. Ya. Kalau tadi Bi ditambah Ki endapannya hitam, kalau Cu mah ditambah Ki endapannya putih. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi reaksi ini berarti nanti yang harus kalian tambahkan ke dalam sampel kalian. Nah, hasil reaksinya seperti apa? Itu yang akan menjadi petunjuk untuk kalian menentukan identitas dari sampel kation kalian. Seperti itu ya. Ini golongan 3 ada Fe2+, Fe3+, Al3+, ya. Nah, dengan berbagai macam reaksinya dan hasil reaksinya ya. Jadi yang lihat nanti hasil reaksinya apakah sesuai dengan yang ada di kolom ini.
Kalau sesuai berarti ya sudah sama. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sampel kita adalah A, B, C, atau D gitu ya. Bisa difahami? Ini ya ada sampai golongan 5 ya si sampelnya, si kolomnya yang bisa teman-teman jadikan acuan dalam melakukan uji kualitatif. Di dalam uji kation ini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke uji anion? Mengerti semua berarti ya? Nah, nanti dalam logbooknya kan penambahannya banyak ya. Jadi teman-teman nggak bisa menuliskan ini semua ya, atau juga mungkin bisa bawa apa namanya di modul. Jadi nggak perlu menuliskan semua kolom yang ada di kolom ini. Cukup menulis prosedur yang ini ya, organoleptis, lalu prosedur pendahuluan ya, yang tadi uji golongan, lalu uji nyala ya, seperti itu yang ditulis. Mungkin uji spesifiknya cukup teman-teman tulis aja sampel ditambah reaksi menghasilkan hasil reaksi. Nah itu aja secara umum ya. Jadi nggak ditulis satu persatu karena pasti akan banyak dan memerlukan log yang cukup ya, banyak berlembar-lembar, bisi riweuh. Sampai uji yang tadi aja, uji nyala yang ditulis ya. Lalu uji kualitatif anion ya. Kalau tadi kation itu yang positifnya, nah sekarang kita cari sampel muatan ion yang negatifnya ya. Kalau misalnya yang Ibu kasih sampelnya CuSO4, berarti anionnya adalah SO4 2- yang harus teman-teman cari ya. Seperti itu. Alat dan bahannya hampir sama ya. Ada tabung reaksi, Bunsen, pipet tetes, yang larutan sampel, reaksi anion. Nah, untuk uji pendahuluan organoleptisnya sama dengan kation yang tadi ya, ada uji warna, lihat warnanya gitu ya. Lalu untuk uji pendahuluan anionnya, kita reaksikan sampel kita dengan asam sulfat encer. Ya, kalau kation tadi dengan HCl encer, kalau anion kita tambahkan juga dengan asam sulfat encer. Nah, reaksi yang terjadi ada reaksi yang menghasilkan gas ya. Gasnya ada yang berwarna, ada yang tidak. Kalau sampel kita mengandung anion karbonat atau CO3 2- atau HCO3 gitu ya, dia akan menghasilkan gas. Nah, ada gelembung-gelembungnya. Nah, gelembung ini tidak berbau, ya, tidak berbau. Dan kalau misalnya direaksikan dengan ditambah dengan BaOH 2 kali, akan keruh warna larutannya, ya. Kemudian kalau ada SO3 2-, ketika ditambah dengan H2SO4, dia akan membentuk gas SO2. Ada gelembung juga, gelembungnya berbau, menusuk, ya. Nah, ini gelembungnya juga asapnya tidak berwarna, ya. Dan SO2 ini bisa menghijaukan kertas saring yang dibasahi oleh kalium dikromat plus asam, ya. Jadi kalau mau menguji adakah si SO3 2- reaksikan dengan asam sulfat encer, kemudian gelembungnya di si tabung reaksinya kan mengeluarkan gelembung tuh. Di atas tabung reaksinya ditutupi kertas saring yang sudah dicelupkan ke dalam kalium dikromat dan larutan asam, ya. Kalau warnanya berubah jadi hijau, oh berarti itu sih SO2. SO2 itu berarti dihasilkan dari anionnya SO3 2-. Seperti itu. Ya, kalau anionnya adalah tiosulfat ya, S2O3 2-, ketika direaksikan dengan H2SO4 encer akan menghasilkan gas SO2 plus S yang berbau menusuk juga dan tidak berwarna. Ya. Kalau tadi bedanya dengan SO3 2- itu sama-sama menghijaukan kertas kalium dikromat dan asam, tapi ada juga endapan, ya. Nah, itu ya. Bisa teman-teman lihat untuk jenis anion yang lain. Ada yang
asapnya berwarna, contohnya adalah NO2 ya. Gas nitrit ya. Kalau direaksikan dengan H2SO4 akan menghasilkan asap coklat kemerah-merahan dan baunya menusuk. Kalau ditambah dengan kertas KI atau kanji membentuk warna hitam ke biru-biruan dan seterusnya ya. Kalau misalnya ini NaOCl atau kaporit ya, OCl2 ditambah H2SO4 akan ada gas yang berwarna hijau ke kuning-kuningan. Ditambah kertas lakmus, lakmusnya berubah ya. Kalau kertas lakmus biru berubah jadi merah. Kemudian luntur dengan kertas KI membentuk warna biru. Itu ya. Nah, ini juga untuk uji spesifiknya untuk ion Cl-, Br-, I-, dan S2-, ya kita bisa tambah dengan reaksi algen nitrat. Ada endapan putih. Ya. Kalau Cl-, kalau Br-, ada endapan kuning pucat. Kalau I- ada endapan dadih kuning, ya. Kalau S2, loh ini kenapa nggak ada? Kayaknya ada yang belum masuk ya, nanti saya lengkapi. Ya. Kemudian kalau ditambah asam sulfat pekat, si ion Cl- ini akan menghasilkan asap putih. Ya, kalau I- asapnya menghasilkan berwarna uap lembayung. Seperti itu. Jadi sama ya untuk uji-uji anionnya dengan beberapa reaksi ya yang diamati adalah hasil reaksinya, apakah ada endapan ya, ataukah ada perubahan warna ya, apakah ada gas gitu ya, atau perubahan larutan. Teman-teman bisa lihat di tabel ini ya, untuk sulfat, untuk nitrat ya, seperti itu uji golongan untuk uji anion dan kation. Itu ya yang akan kita kerjakan di praktikum modul 1 ya. Dan nanti juga akan Ibu bahas waktu praktikum waktu kuliah di pertemuan 3 ya tentang uji anion kation. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk uji anion kation? Kalau dari mulai tidak ada itu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ya responsinya sudah ya, karena responsinya hari ini 1 modul aja. Bisa langsung teman-teman buat modulnya. Nanti ini saya akan kirim ya modulnya ke grup ya mungkin. Seperti itu. Kalau tidak ada minggu depan, baru kita akan respon. Ya, gimana? Siapa yang mau bertanya? Maaf Indra, memotong. Ibu kan nanti itu buat logbook. Untuk format logbooknya apakah sama seperti logbook yang ada di kimia dasar? Iya, sama. Oh, kemarin Indra nggak ikut ini ya, pengarahan. Jadi model logbooknya sama kayak yang kimia dasar ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, karena ini nanti banyak reaksi, jadi di setiap reaksi yang kalian lakukan ditulis ya. Misalnya sampel dengan HCl, hasilnya ada endapan, tulis sampel plus HCl, ada endapan. Atau misalnya sampel plus asam sulfat, ada endapan kayak gitu. Jadi setiap reaksi yang kalian lakukan itu ditulis di kolom reaksi. Ada hasil ataupun tidak. Nah, waktu di laporan baru yang ditulis yang ada hasil positifnya saja. Seperti itu. Ya. Lalu minggu depan kita membahas tentang titrasi asam basa metode potensiometri ya. Bedanya dengan titrasi yang dilakukan waktu kalian kimia dasar, metodenya adalah metode potensiometri ya. Nanti apa yang membeda kita bahas minggu depan. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan selain
Dari Indra? Ibu untuk presensi gimana? Sama Ada, saya udah saya kirim di chat ya. Linknya. Adakah muncul di chat kalian? Tidak Saya ada. kirim lagi. nggak ada. Tidak Ibu. ada. Kok waiting partisipan? Oh, pantas saja. Salah saya kirim. Bentar. Close. Everyone in meeting. Nah, ini baru. Itu ya. Itu presensinya. Dan satu lagi mungkin saya mau minta tolong kalau ada dari teman-teman yang berminat jadi asisten praktikum kimia dasar ya. Karena mungkin disangkanya bentrok, tapi kan pelaksanaan praktikum analisis kimia itu setelah anak-anak 2022 praktikum kimia dasar. Jadi saya rasa teman-teman kalau ada yang berminat jadi asisten praktikum bisa ya. Dan setelah teman-teman 2002 mulai praktikum kimia dasar, kemungkinan responsi analisis kimianya saya akan geser ke sore setelah mikrobiologi. Seperti itu. Ya, jika ada yang berminat boleh japri Ibu. Untuk 2 orang ya. Jika ada yang mau, mangga. Lumayan lah buat nambah pengalaman dan uang jajan sedikit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup jelas ya untuk responsi modul anion kation ini? Jika tidak ada, mari kita sudahi saja ya. Teman-teman isi absensinya. Lalu kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas atensinya hari ini bagi teman-teman. Semoga nanti ketika hari praktikumnya Allah memberikan kita kesehatan, ya, kemudahan sehingga praktikum bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Maka teman-teman bisa meninggalkan room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak, Ibu. sama-sama. Terima kasih Ibu.